Terima kasih sudah klik video ini guys. Jangan lupa subscribe and like guys. Oke guys, kali ini perjalanan kita akan menuju ke sebuah suku asli yang ada di Lombok guys. Yaitu di perkampungan itu ada cerita unik tentang tradisi pernikahan yang ada di dalam suku itu guys. Kalian penasaran seperti apa cerita uniknya guys? Oke, saksikan terus guys. Jangan kemana-mana, pantengin sampai selesai guys. Halo guys, kita akan masuk ke Suku Sasak Sade Sambitan Lombok. Dari mana? Dari Jakarta. Kenalan dulu. Aduh, apa namanya? Ajan. Ya. Karena ini salah satu termasuk destinasi wisata di Lombok guys, kalian harus mengisi registrasi dulu sebagai tamu untuk masuk ke dalam desa wisata suku Sasak ini guys, dan membayar kontribusi seikhlasnya saja guys. Ya baiklah, Mas yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas ini sudah berada di salah satu kampung yang kedua di bagian selatan Lombok Tengah. Jadi nama perkampungan kami ini Kampung Sade Desa Rembita. Yang menurut orang tua kami di sini, Sade itu artinya obat atau kesadaran. Nah, jadi perkampungan kami ini Mas ya bukan seperti museum, bukan seperti contohan, tapi ini memang tempat kami tinggal sehari-hari. Nah, dan perkampungan kami ini sudah 15 generasi pertama sampai sekarang, adat dan tradisi maupun budaya kami di sini masih kental sampai saat ini. Nah, dan luas perkampungan kami ini masih kurang lebih 3 hektar dan jumlah rumah di sini ada 150 rumah. Begitu juga kepala keluarga. Nah, penduduknya yang tinggal di sini kurang lebih 700 orang. Itu bisa dikatakan satu garis keturunan atau satu keluarga besar. Karena kami di sini kalau menikah masih kebanyakan nikah sesama antar sepupu misalnya. Jarang nikah sama orang luar. Tapi sama sekali memang nggak ada larangan kita nikah sama orang luar. Tapi alasannya kami di sini kebanyakan nikah sesama antar sepupu misan itu untuk memperkuatkan tali persaudaraan kami. Nah, tapi kalau kami nikah di sini nggak ada istilah melamar atau tunangan. Kalau kita minta lamaran atau tunangan kepada orang tua perempuan itu merasa tidak dihargai. Jadi kami di sini menggunakan sistem kawin culik atau kawin lari. Ya, kawin culik sama kawin lari itu masih beda. Kalau kawin culik ini ada unsur paksaan. Kalau kawin lari yang udah suka sama suka. Nah, tapi nyulik itu harus ada peraturannya. Kalau kita nyulik siang hari, itu kena denda, harus malam hari. Nah, terus pagi-pagi kedua pihak laki-laki ini wajib memberi utusan ke pihak perempuan bahwa anaknya dilarikan atau diculik. Itu yang dinamakan nyelabar atau rubah pocong. Tapi kalau nggak ada memberi utusan sampai 3 hari, anaknya dianggap hilang, baru kita boleh lapor ke polisi. Nah, tapi kalau udah dikasih utusan seperti itu, Mas ya, setuju atau tidak setuju orang tuanya perempuan ini, tapi anaknya udah dibawa lari satu malam, harus setuju, harus dinikahin anaknya. Ya, tapi setelah dinikahin atau setelah pembayaran haji keramanya itu baru ada acara terakhirnya, itu nyongkolan. Kalau nyongkolan itu ngiring pengantin, itu menggunakan gendang belik artinya besar. Ya, jadi seperti itu adat dan tradisi kami di sini, lebih sopan mencuri atau melarikan daripada kita minta baik-baik. Oh, daripada melamar ya? Oke. Terus kalau di sini rata-rata untuk agamanya nggak apa sih? Nah, kalau kepercayaan kami di sini, Mas itu 100% Muslim. Ya, sama sekali nggak ada menganut agama lain. Jadi Muslim sini ya? Oke. Nah, terus untuk orang tua kami di sini masih yang umur 50 ke atas itu jarang bisa diajak ngomong pakai bahasa Indonesia. Mereka jarang yang pernah sekolah. Jadi mereka hanya ngomong pakai bahasa daerah sini, bahasa Sasak. Tapi bahasa kami di sini hampir sama kayak bahasa Jawa.
Ya, contohnya kami di sini kalau bilang selamat datang itu sugeng rawuh, kalau bilang permisi tapi wala, kalau terima kasih mantur tampi asih. Ya, seperti bahasa kami di sini. Siap. Nah, terus yang sebelah sini salah satu bentuk bangunan rumah adat kami di sini, Mas ya, ini rumah ketua adat. Nama bangunan rumah adat kami ini Bali Tani. Kalau Bali itu rumah, sedangkan Tani pekerjaan utama kami di sini, jadi dinamakan Bali Tani. Ya, tapi kami di sini, Mas ya, kalau tanam padi itu sekali setahun, karena sawahnya tak ada hujan dan air dari irigasi atau pengairannya juga nggak ada, jadi kami di sini mengharap air hujan saja. Nah, jadi hasil panen padi itu semua dikonsumsi sehari-hari. Ya, dan selain itu palawija. Ya, setelah itu jadi kerja sampingan kami di sini khusus untuk perempuan itu menenun. Soalnya kalau gadis di sini kalau masih belum bisa menenun tidak diperbolehkan menikah. Ya. Tapi rata-rata perempuan di sini hampir semua bisa, Mas ya. Kalau udah usia 8 tahun, 9 tahun udah mulai belajar menenun. Nah, jadi hasil kami di sini itu seperti ini. Oh, ini di sini sendiri ya? Hasil menenunnya. Nah, terus tempatnya dulu ini, Mas ya, dinamakan Baruga Sekenam. Kalau Baruga itu nama bangunannya, kalau Sekenam karena tiangnya memiliki ada 6 jadi dinamakan Baruga Sekenam. Baruga Sekenam ini digunakan untuk musyawarah, Mas ya. Musyawarah adat ya? Ya, kalau ada upacara adat seperti perkawinan, sunatan, kita bisa selesai di sini. Nah, dan untuk lebih jelas lagi, Mas ya, kita bisa langsung keliling ke dalam. Di dalam kampung kami ini ada beberapa bentuk bangunan yang kita bisa lihat, dan nanti kita bisa masuk di salah satu rumah adat kami yang kedua di sini. Kalau itu pondasinya dari tanah liat, dicampur pakai sekam padi, nantinya dipel pakai kotoran sapi kerbau, tapi menggunakan kotoran sapi kerbau yang masih fresh. Itu yang digunakan untuk ngepel. Nah, dan untuk lebih jelas lagi, kita bisa langsung keliling ke dalam. Di sini bebas foto ya. Siap, terima kasih. Kita langsung menuju ke rumah adat tertua, guys, di suku Sasak ini. Baru ke sini, nanti ke mama yang cari berhenti. Assalamualaikum. Tinggal nggak itu apa yang tinggi itu ya? Di sini, iya di sini. Nih, masnya perkampungan kami ini bukit. Tangga. Jadi walaupun hujan deras, Tetap ngalir ya? Tetap mengalir ke sawah. Sawah pun juga masih butuh air. Karena kemarin pas waktu nanam, pas dia nanam padi, hujan hilang. Ya, jadi sekarang butuh air banyak itu supaya bisa hidup. Jadi hampir mati kemarin, hampir gagal panen. Ya, hampir gitu Ya, ya. Alhamdulillah sampai sekarang ada tumbuhannya, perkembangan mau hidup. Nah, jadi kayak gini, Mas ya, yang saya tadi bilang, ini yang rumah lantainya dipel pakai kotoran sapi, atau ini rumah yang kedua di sini. Tapi rumah adat kami ini sengaja dibuat pintu rendah kayak gini. Filosofinya sebelum kita masuk, kita udah menunduk. Jadi kita udah mengucapkan salam gitu. Menghormati gitu. Iya, ada atau tidak ada orang di dalam, tetap kita menunduk jadinya. Betul. Kalau nggak menunduk, pasti punya kenangan di sini kejedot. Soalnya sudah banyak punya kenangan di sini. Iya guys. Nah, jadi kalau ini pondasinya dari tanah liat, dicampur pakai sekam padi, terus lantainya ini dipel pakai kotoran sapi kerbau sekali seminggu. Tujuannya ngepel pakai kotoran sapi kerbau itu supaya lantainya lebih kuat, tidak retak-retak, dan itu juga untuk menghilangkan debu. Oh gitu. Ya, dan apalagi mengadakan upacara ritual atau sakral 3 hari sebelum acaranya, wajib dipel pakai kotoran kerbau, baru dia nggak bersih. Nah, karena dulu zaman nenek moyang kami di sini sebelum 100% Muslim, mereka menganut Islam waktu telu itu Hindu animisme sama Islam. Itu filosofi tangan 3 ini. Tapi sekarang sudah 100% Islam, mengerjakan 5 waktu semalam ya. Nah, kalau di Bagelar ini, maaf ya, di Bagelar ini tempat tidur orang tua kami, langsung tempat menerima tamu. Anak laki-lakinya juga tidur di sini pakai tikar. Sedangkan di dalam tempat tidur anak gadis, tempat masak dan tempat melahirkan. Karena di sini kalau melahirkan itu masih menggunakan dukun beranak. Kalau dukun beranaknya udah tidak mampu, baru dibawa ke rumah sakit. Ya, mungkin kalau melihat ke dalam, silakan. Kami, nah, jadi seperti ini. Nah, Mas ya, dalamnya. Ya, ini tempat masak. Ya, masih menggunakan kayu bakar. Ini langsung tempat melahirkan. Di sini tempat melahirkan ya? Kenapa di sini tempat melahirkan? Supaya sebelum melahirkan ini dinyalakan dulu untuk menghangatkan bayi itu pas mau keluar. Kalau dulu, tapi sekarang kan sudah ada. Ada ya? Ya, ke rumah bayinya. sakit. Ya, gitu. Jadi sekarang ke puskesmas. Ke puskesmas Ya. sekarang ya? Tapi ada yang juga masih pakai melahirkan dukun di sini, beranak ya. gitu? Tetap didampingi sama dukun beranak walaupun ke sana. Oh, walaupun masih pakai dukun beranak. Iya. Terus di sini tempat tidur anak gadis.
langsung digunakan untuk sholat. Oh. Memang lampunya kayak gini, Nggak diterang-terangin. ya seperti ini. Nanti di sini ada masjid nggak, Mas? masjid ada. Oh iya. Ya. Dan ini sengaja juga nggak dibuat jendela supaya nggak terlalu lebih cepat kabur pas anaknya mau diculik gitu, supaya satunya jalannya keluar. Satu ini ya, satu Iya. arah, satu pintu. Iya. Tapi cuma dikasih lubang sedikit di pojok atapnya ini supaya asapnya bisa keluar. Ya, dan alasannya orang tua kami dulu kenapa memasak di dalam dalam rumah itu asap-asap api itu supaya ini lebih awet. Oh iya, lebih Iya, awet. lebih awet. Nggak dimakan sama rayap gitu. Nih. Ya, jadi kayak gini ya dalamnya. Tapi Iya. kepalanya jangan sampai punya kenangan ya gitu. Sini biasanya. Siap. Benar sekali. Nah, ini jalan. Nah, kalau pohon cinta yang itu karena di sini biasanya tempat janjian. Jadi dinamakan pohon cinta. Ya. Tapi kalau kita langsung ngambil ke rumahnya, nanti orang tuanya lebih cepat tahu. Ya, kalau kita udah suka sama suka tinggal janjian aja. Tapi kalau kawin culik itu karena ada hubungan keluarga, kita bisa bikin alasan karena daripada diambil sama orang lain, kita juga suka sama sepupu ya. Jadi kita bikin dia supaya cepat mau keluar. Ayo saya beliin itu baju gitu, tapi ternyata tidak dibalikin lagi, tidak diajak pulang gitu. Nah, seperti walaupun sama sepupu, kalau ada orang tahu ada hubungan pacaran, langsung disuruh nikah gitu. Oh gitu. Ya, Hujan guys, ini pohon cinta nih. Ya, sejarahnya yang barusan disebutin tuh ini pohon cintanya guys. Jadi mereka kalau pingin ketemuan janjiannya di sini. Ya tidak langsung diculik ya. Harus izin dulu di sini nih. Halo guys, ini adalah lumbung. Jadi di sini tempat penyimpanan padi ya. lumbung ini untuk tempat penyimpanan padi. Di dalam satu lumbung ini dimana yang kepala keluarga yang menyimpan padi di atas. Oh Jadi gitu. diperbolehkan ngambil padi di atas ini harus ibu-ibu. Itu kenapa harus ibu-ibu supaya bikinnya lebih lancar. Oh. Karena ibu itu yang mengambilkan beras. Jadi di sini itu yang nyimpan padi itu harus ibu-ibu guys. Oh,